Shalom, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi untuk seluruh anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus sungguh baik buat kita, amin. Dan Dia telah membangunkan kita di hari ini, Rabu 26 Juli tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati hari ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas pekerjaan kita di sepanjang hari ini, mari kita sama-sama landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 3 hari bersama Titus. Dan hari ini kita telah berada di hari yang kedua, maka kita akan membaca kitab Titus pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Judul renungan kita hari ini, menjadi teladan iman. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang pertama. Judul perikopnya, kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Sidang jemaat Tuhan, berharap saudara bisa setuju atas pernyataan ini, bahwa setiap orang di antara kita adalah orang yang siap melayani dan bersaksi dalam hidupnya. Bersaksi dan melayani dalam hidup itu artinya kita masih harus terus belajar dalam hidup. Belajar dalam mengetahui kehendak Tuhan melalui firman-Nya dan melakukan hidup di dalamnya. Nasihat Paulus kepada keluarga demikian jelas agar dalam satu keluarga hidup benar dan memberitakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Orang tua hidup bijaksana, terhormat, sehat dalam iman, penuh kasih dan tekun. Mendidik anak mereka agar anak-anak mereka tahu firman Allah dan agar nama Tuhan tidak dihujat orang lain. Orang yang sudah lanjut usia, khususnya kaum laki-laki dan kaum perempuan di kalangan anggota jemaat atau persekutuan jemaat, diharapkan menjadi teladan kehidupan bagi orang-orang muda. Ketahuilah bahwa pesan utama dari ayat renungan ini sebenarnya ada pada ayat yang ke-6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Tahukah saudara bahwa menguasai diri dalam segala hal sama artinya dengan kemampuan untuk mengendalikan diri yang tinggi dalam segala keadaan. Tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menggoda hati, yang menggoda pikiran dan menggoda jiwa. Termasuk hal-hal yang berhubungan dengan nafsu duniawi, hasrat duniawi, atau keinginan daging untuk kepuasan diri sendiri, emosional, dan lain sebagainya. Karena begitu pentingnya menguasai diri, maka Rasul Paulus menasihati untuk menguasai diri dalam segala hal. Hendaklah orang yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya diharapkan berani untuk menunjukkan satu sikap dan cara hidup yang berbeda dari orang yang belum mengenal Kristus. Benar-benar menunjukkan suatu nilai atau kualitas hidup yang amat berharga, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam tindakan. Telah berubah oleh pembaharuan budi, tidak lagi menjadi serupa dengan dunia, mampu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan demikian, kita akan semakin dewasa secara rohani. Dan itu juga membentuk kita untuk menjadi serupa dengan karakter Allah. Cara hidup yang meneladani Yesus dan memberi keteladanan yang berpedoman kepada firman Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Maka penguasaan diri kita akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Ketahuilah, tanpa kita hidup di dalam Roh Kudus, kita tidak akan pernah dapat menguasai diri dan mengendalikan segala hal yang berkaitan dengan jasmani kita. Itu sebabnya begitu penting kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, agar kita dapat menyangkal diri kita dan mengikuti teladan Yesus dengan memikul salib kedagingan, di mana kita harus menyalibkan segala hawa nafsu keduniawian kita yang membuat kita cemar di hadapan Tuhan. Dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kita, datanglah kepada Tuhan dan percayalah, Tuhan menerima keberadaan kita saat kita datang kepadanya dengan semua kelemahan-kelemahan kita. Yang salah adalah ketika kita tidak menyadarinya atau ketika kita tidak datang untuk memohon pengampunan dan kekuatan dari Tuhan agar kita dapat melepaskan diri dari semua hal yang mengikat kita secara duniawi. Jadilah menjadi teladan dalam segala hal. Kuasai diri dalam segala hal, dalam pikiran, perkataan, dan kualitas hidup yang semakin sempurna disempurnakan di dalam Kristus. Doaku seluruh sidang jemaat Tuhan, tua maupun muda, remaja, anak-anak, semuanya kita, dengan pertolongan Roh Kudus, akan menjadi teladan dalam segala sesuatu. Baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga terlebih. Menjadi teladan sebagai seorang suami,
menjadi teladan sebagai seorang istri atau ibu, menjadi teladan sebagai orang tua. Dengan demikianlah keluarga kita akan semakin diberkati oleh Tuhan karena kita menjalani hidup dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah kita dan seluruh anggota keluarga kita yang kita kasihi dan kita cintai. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita hari sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku bagi seluruh sedang jemaat Tuhan, pagar perlindungan Allah akan nyata dalam hidupmu. Itu sebabnya jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Bagi sedang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan mengalir atas hidup kita. Amin.